Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Baik, kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 10 yaitu tentang usaha dan energi di kurikulum 2013. Kita langsung saja ke materinya ya. Oke, usaha ya. Pertama, usaha itu menunjukkan besarnya gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Jadi hubungannya antara usaha itu ya pokoknya ada perpindahan ya. Jadi kalau misalkan ada benda yang berpindah, maka benda itu sudah melakukan usaha. Nah, kalau misalkan nanti usahanya itu membentuk sebuah ada gaya, kemudian ada benda ditarik oleh sebuah gaya, kemudian gayanya itu membentuk sebuah sudut, maka yang kita gunakan adalah bukan yang sin ya, bukan yang ini, tapi yang kita gunakan adalah yang cos. Maka rumus usahanya awalnya W sama dengan F dikali dengan S menjadi Fs cos alpha kalau misalkan membentuk sudut gitu. Nah, kemudian ada energi. Karena usaha itu membutuhkan energi, jadi energi ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi yang kita akan bahas pada bab ini adalah ada dua ya. Pertama, energi potensial, dan yang kedua adalah energi kinetik. Nah, kalau energi potensial hubungannya itu dengan kedudukan atau ketinggian benda. Jadi, kalau misalkan ada benda dengan ketinggian tertentu atau kedudukannya tertentu, maka itu pasti ada kaitannya dengan energi potensial. Nah, rumusnya itu adalah EP sama dengan MGH ya. Keterangannya ada di sini semua ya. Jadi nanti rumus-rumus ini keterangannya ada di sini semua. Kemudian hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, karena usaha ini adalah perubahan energi, jadi karena ini energi potensial, jadi energinya juga energi potensial. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial, di mana energi potensial yang kedua dikurangi dengan energi potensial yang pertama, dan seterusnya hingga membentuk sebuah persamaan seperti ini ya. Kemudian sekarang energi kinetik. Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Jadi kalau tadi energi potensial itu berhubungan dengan kedudukan atau ketinggian sebuah benda, kalau energi kinetik ini hubungannya adalah dengan sebuah gerakan, dimana kalau misalkan nanti ada benda yang bergerak, maka akan memunculkan kecepatan. Nah, makanya rumusnya juga EK sama dengan setengah mv kuadrat ya. V di sini adalah sebagai kecepatan. Nah, sekarang satu lagi adalah hubungan usaha dengan energi kinetik. Karena tadi usaha itu adalah perubahan energi, dan energi yang kita bahas sekarang adalah energi kinetik. Jadi usaha itu adalah perubahan energi kinetik sama dengan setengah mp kuadrat kedua dikurangi v kuadrat pertama ya. Sekali lagi nih, setengah m dikali v2 kuadrat dikurangi v1 kuadrat. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi kalau misalkan ada energi potensial dijumlahkan dengan energi kinetik, maka timbullah sebuah energi baru, yaitu energi mekanik. Namun sebenarnya energi mekanik ini bersifat kekal ya. Jadi energi mekanik ini tidak dapat dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk gitu. Ini persamaannya bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi ada dua buah kejadian mungkin ya. Ini energi pertama, yang EM pertama sama dengan EM yang kedua ya. Kemudian kita akan bahas juga daya pada benda. Daya ini merupakan perubahan energi yang diukur setiap satuan waktu. Jadi ada energi ada perubahan energi yang diukur yang berhubungan langsung dengan waktu gitu. Kalau misalkan setiap kegiatan benda yang berhubungan dengan waktu dan menimbulkan perubahan energi, itu pasti adalah hubungannya dengan daya. Nah, di mana daya itu sama dengan W dibagi T, di mana W-nya ini adalah F dikali S per T. Nah, S per T itu adalah V ya.
Ingat ya, dalam rumus gerak lurus beraturan, di mana V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, S per T-nya ini adalah jadi V. Jadi, P itu bisa W per T, atau Fs dibagi T, atau F dikali dengan V. Nah, ini keterangan-keterangannya. Nah, karena materi sudah habis ya, jadi yang barusan saya jelaskan, rumus-rumusnya itu akan saya bahas di sesi Tanya Semesta di video selanjutnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.